Di hadiratmu ku sujud menyembah, ku cari wajahmu dan bukan berkatmu. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti dirimu. Segenap hidupku ku mengasihimu, Yesusku, ku cinta padamu, bahwa ku mendekat padamu, tinggal di dalam hadiratmu. Di hadiratmu ku sujud menyembah, ku cari wajahmu dan bukan berkatmu. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti dirimu. Segenap hidupku ku mengasihimu, Yesusku, ku cinta padamu, bahwa ku mendekat padamu, tinggal di dalam hadiratmu. Mendekat padamu, tinggal di dalam hadiratmu. Oh, ku mengasihimu, bahwa ku mendekat padamu, segenap hidupku ku mengasihimu, Yesusku, ku cinta padamu, bahwa ku mendekat padamu, tinggal di dalam hadiratmu, tinggal di dalam hadiratmu. Diam di dalam hadiratmu, mendekat padamu, itulah kerinduanku. Engkau yang ajaib dan luar biasa, di dalam hadiratmu ku temukan segalanya. Lebih dekat, lebih dekat, tinggal di dalam hadiratmu, Tuhan. Mengucap syukur atas setiap kebaikan yang kami rasakan
Bukan sepanjang hari ini saja, tapi sepanjang bumi ini. Tuhan, kami mengucap syukur atas setiap apa yang Kau kerjakan, rencanamu ajaib, sempurna, dan dahsyat. Kami mau ikut dalam setiap apapun yang Kau kerjakan. Maka Tuhan berkuasalah, berkata-katalah, bergeraklah di dalam tubuh ini, hati kami menyatu dengan Roh-Mu, dan Tuhan silahkan Kau ajari kami untuk menjadi seperti ini, ubah hati kami senantiasa. Terima kasih Roh Kudus, sepanjang pertemuan ini Kau bekerja, menanggalkan apa saja yang masih belum seperti Kristus. Kami sedang on progress, masuk ke dalam keserupaan dengan Kristus. Setiap yang menjadi penghalang-penghalang itu Roh Kudus silahkan Kau singkirkan, agar pengertian dan pikiran yang baru yang dinyatakan oleh Tuhan ke dalam diri kami memperolehnya, kami menghidupinya, dan kami sadar kami sedang diubahkan. Terima kasih Roh Kudus, dan Bapak Surgawi, hikmat-Mu, pengertian-Mu, kewahyuan-Mu mengajarkan kami hal-hal yang baru. Kami mengenal Engkau, karena hati-Mu ada bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Dan senang sekali saya berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya silakan saling menyapa. Bagaimana dengan keadaan kota Bapak Ibu sekalian? Kiranya di kota Bapak Ibu sekalian sudah bersiap untuk menerima hal-hal yang baru yang dari kerajaan Allah, yang akan Allah sediakan. Ini ada yang kesalahan. Ya, baik. Silakan saling menyapa ya bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir. Oke. Kita akan membahas tentang generasi pengangkatan. Bagian kedua. Hal yang sangat penting yang akan menjadi finishing touch dari pengajaran tentang mendengar suara Tuhan. Ending dari mendengar suara Tuhan. Pengajaran ini adalah mempersiapkan umat, yaitu satu generasi yang siap diangkat dalam pengangkatan, dalam kemuliaan Tuhan. Kemarin kita membahas tentang bagaimana ternyata bangsa Israel menyeberang Sungai Yordan dan menyeberang Laut Teberau itu untuk menggambarkan bahwa mereka mesti hidup di atas kematian. Mereka mesti meninggalkan masa lalu mereka mesti meninggalkan perbudakan mereka di belakang. Bahkan 10 kali mereka mencobai Tuhan di padang gurun, itu memisahkan siapa saja yang boleh masuk ke tanah perjanjian dan siapa yang bergelimpangan di padang gurun. Bapak Ibu sekalian, itu yang kita bahas kemarin. Jadi malam hari ini kita akan bahas lebih penajaman. Bagaimana kita bisa memperoleh pengangkatan jika di masa-masa lampau di dalam perjanjian lama bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian itu adalah gambaran, sedangkan kita pada saat ini umat Allah masuk ke dalam pengangkatan, generasi pengangkatan. Pada malam hari ini kita akan bahas tentang. Oke. Apa yang membuat kita sekarang harus mengerti bahwa ada satu generasi yang siap diangkat? Kita kemarin berbicara soal bagaimana hubungan Henoh dan Elia bersama-sama dengan Tuhan Allah. Dua orang ini adalah contoh bagaimana mereka berdua manusia yang berdosa, manusia yang telah kehilangan kemuliaan Allah, sama seperti kita pada umumnya. Namun mereka diberi kemampuan untuk ternyata mereka punya hati berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Sebetulnya semua orang itu punya hak untuk itu. Tapi kedua orang ini memakai segala cara dan fasilitas yang Allah berikan bagi mereka. Untuk mereka kemudian berjalan bersama-sama dengan Allah di sisa hidup mereka. 15 tahun bagi Elia dan 300 tahun bagi Henoh. Kita mau belajar soal Elia. Elia telah menerima kuasa yang amat dahsyat. Kuasa yang amat dahsyat ketika ia diutus untuk menegur Raja Ahab
yang dikuasai istrinya Izebel dan terbawa menjadi penyembah Baal dan Asyera. Ia berhasil menunjukkan kuasa Allah yang mengirim api dari langit dan menyembelih nabi-nabi Baal di Gunung Karmel, membawa bangsa Israel kembali menyembah Yehova, Tuhan Allah. Namun di dalam dirinya ternyata ada ambisi untuk menjadi seorang yang lebih hebat dari nenek moyangnya. Bayangin ya, dia udah menampilkan mujizat yang luar biasa. Yang pertama yang sebetulnya yang tercatat dalam Alkitab bikin mujizatnya, yang pertama itu adalah kalau kita mau lihat sejarahnya ya, Elia ini bukan orang yang tercatat dengan jelas sejarahnya, anaknya siapa, istrinya namanya siapa, keluarganya gimana. Alkitab nggak mencatat dengan jelas. Tiba-tiba dia ada tampil sebagai orang yang diutus oleh Tuhan Allah untuk berbicara kepada raja. Saudara tahu Bapak Ibu sekalian, kata Elia itu terpilih oleh Tuhan untuk menuntaskan masalah yang ada di masa itu. Masalahnya apa? Orang-orang Israel menyembah Baal dan Asyera. Itu yang Tuhan nggak suka. Maka kemudian untuk menjawab masalah-masalah itu, apakah tampaknya Tuhan menurunkan kelaparan dan kekeringan, kemarau? Tampaknya begitu ya, padahal enggak. Sebetulnya Tuhan sebetulnya berbicara kepada Elia untuk bernubuat sampai dengan ada pembaharuan, ada pemulihan. Bahwa Elia untuk menuntaskan masalahnya, Elia mesti bicara langsung di depan raja. Ini mungkin kita nggak nangkep lebih jelas. Tidak ada orang yang bisa punya kesempatan sekecil itu, sedalam itu berbicara kepada raja tentang nubuatan Tuhan. Maka Bapak Ibu sekalian, di dalam dewasa ini mungkin kita diberikan nubuatan oleh Tuhan untuk berdoa bagi bangsa-bangsa, berdoa bagi gereja-gereja, berdoa bagi bangsa kita, berdoa bagi pulau-pulau, berdoa bagi suku bangsa. Bapak Ibu sekalian, Anda terus berdoa, Anda terus berdoa, Anda terus berdoa. Kelak siapa tahu, who knows, Anda kemudian bernubuat di depan kepala-kepala negara. Siapa yang bisa menyangka? Seperti Elia di masa itu ia bernubuat di depan Raja Ahab. Lalu kemudian ia menurunkan api dari langit setelah mengadu siapa yang Allah yang mendengar doa antara dewa Baal dan Allah Israel. Ternyata Allah Israel yang menurunkan api dari langit. Maka bagi kebudayaan Mesopotamia, Sumeria disebutkan Elia sebagai nabi yang membawa petir. Itu yang sempat tertulis di dalam kebudayaan di luar bangsa Israel. Elia kemudian berjalan melebihi atau berlari melebihi kecepatan kereta pembawa Ahab. Tetapi kemudian ketika diancam oleh Izebel, bahwa hari ini juga kau akan mati bersama-sama dengan nabi-nabi yang dibunuh di Gunung Karmel. Ancaman Izebel itu kemudian ia kehilangan keberanian dan bahkan ia lari ke padang gurun dan menginginkan kematian di bawah pohon. Itu aneh sekali Bapak Ibu sekalian. Udah nabi yang demikian saktinya, urapannya tinggi, kok takut sama perempuan dan ancamannya. Bila Bapak dan Ibu sekalian tertarik akan mengapa latar belakang itu membuat Elia takut, karena ada di dalam bayang-bayang Izebel itu ada roh maut. Ada namanya Abaddon dan kaki tangannya. Saya sudah menjelaskan itu ketika saya menjelaskan di bulan-bulan Mei, di bulan-bulan April tentang siapa itu roh maut dan siapa itu Abaddon. Termasuk di dalamnya mengapa Elia takut melihat surat dari Izebel itu. Karena ia melihat ada bayang-bayang maut, maka ia ingin mati saja. Pembukaan tentang Revelation kitab Wahyu diawali dengan siapa itu roh maut. Nah, nanti lihat di Facebook saya atau di YouTube channel saya Donius FM, itu ada jelas disingkapkan. Mengapa Elia takut kepada Izebel? Padahal Izebel waktu itu hanya datang lewat surat. Kemudian ia ingin mati di pohon ara. Tuhan, sebutlah kiranya nyawaku, karena aku tidak lebih baik dari nenek moyangku. Itu ambisi yang kemudian hidup keluar dari mulutnya.
Tuhan izinkan terjadi, Elia mengalami itu agar Elia mengetahui ia sedang dimurnikan, ia dikuduskan. Masih ada ambisi yang tersembunyi dalam hatinya dan itu Tuhan membuatnya sadar kan Elia. Sadar nggak kamu punya masih yang beginian? Ayo, maka masalah hidup, masalah ada di dalam kehidupan kita. Untuk memunculkan yang namanya satu, karakter kita, tabiat kita yang lama mesti keluar dan mesti ditanggalkan agar yang kemudian tumbuhnya adalah buah roh dan karakter Kristus. Ya, jadi pastikan kita dalam masalah ketemu dengan Tuhan. Maka yang hadirnya adalah hadirat Tuhan, karakter Kristus, dan buah roh. Hati yang diubahkan akan membawa banyak mujizat. Baru muncul yang namanya karunia roh. Nah, keren ya. Malaikat memberinya makanan, malaikat yang membuat ia berjalan 40 hari 40 malam menuju ke Gunung Horeb. Di sana ia jumpa dengan Allah dan dibaharui hidupnya. Saya panjang hari ini sebetulnya ada waktu khusus saat teduh. Bagaimana saya menangkap apa yang Elia sedang hidupkan bersama-sama dengan Tuhan. Mengapa juga kemudian Elia berjumpa dengan orang-orang yang sekumpulan yang disebutkan dengan sekumpulan nabi dari Betel dan dari Yeriko. 50 orang, 50 orang. Mengapa ada sekumpulan nabi menjelang akhir dia di bumi dan terangkat ke sorga? Lalu kenapa dia mesti mengangkat Elisa? Bapak Ibu sekalian, ada satu cerita yang luar biasa kemudian. Dia mempunyai latar belakang yang indah, keluarganya ada tinggal di Tisbe, kemudian dia mesti ke Sarfat, kemudian dia mesti ke Samaria bernubuat di depan Raja Ahab, lalu dia mesti ke Sarfat, itu ratusan mil jarak. Jadi dari Tisbe nyeberang laut mati ke Samaria berhadapan dengan Ahab, lalu dia ke Sarfat, lalu dia ke Sungai Kerit. Nanti lihat dalam Alkitab. Roh Tuhan membimbing dia masuk ke dalam tempat-tempat yang dia harus masuk ke tempat-tempat season-season yang baru. Bagaimana season-season itu ternyata Elia menemukan jati dirinya bersama-sama dengan Tuhan. Termasuk ketika ia di bawah pohon Arat. 1 Raja-Raja 19 ayat 4. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati katanya. Cukuplah itu sekarang ya Tuhan. Ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Bapak Ibu sekalian, Elia mempunyai ambisi dan itu rupanya menurut Tuhan mesti ditanggalkan. Jadi lewat kematian di bawah pohon arar itu kemudian Elia menghidupkan karakter yang baru dengan makanan yang baru. Yaitu tentang makanan roti bakar dan kendi, air minum kendi. Dari kendi, 2 porsi. Nah makanan itu kemudian membawa dia 40 hari 40 malam ke Gunung Horeb. Berjumpa dengan Tuhan di sana. Masalahnya adalah, kok bisa makanan 2 piring roti bakar dan 2 kendi air minum bisa membuat dia berjalan 40 malam? Bukan makanannya sebetulnya dan sumber kekuatannya roti bakar itu isinya apa aja, apakah seperti makanan astronot kah gitu. Saya nggak bahas begitu ya. Tapi definisi makanan yang diberikan oleh kerajaan Allah pada saat ini, gambarannya waktu itu, sekarang ini adalah firman apa yang kita terima dari Tuhan kita, yang bisa membangkitkan roh kita, yang membangkitkan nurani kita untuk kita menyatu dengan hatinya Tuhan. Perkataan itulah yang sedang dibangun di dalam diri kita, perkataan-perkataan yang menghidupkan roh kita, indera rohani kita, bahkan kemudian karakter yang baru, sifat-sifat yang baru, pikiran-pikiran yang baru. Sejak makan itu dan kemudian berjumpa dengan Tuhan dalam 3 kali perjumpaan. Ada angin ribut, ada angin sepoi-sepoi. Tuhan bicara pada segala musim bagi Elia. Dalam keadaan yang sangat tofan mendera,
ada anginnya sepoi-sepoi, bahkan angin yang teduh sekalipun, Tuhan bicara. Tuhan mengingatkan kembali, apa kerjamu di sini Elia? Aku segiat-giatnya bekerja bagi Tuhan. Kembali dipertanyakan, kalau kita ngadapin masalah, apa motivasimu ikut Tuhan? Kalau terhimpit terdesak oleh berbagai macam masalah-masalah, kita mulai ditanya oleh Tuhan, apa motivasimu hamba? Apa motivasimu anak? Apakah karena kau serba berkekurangan maka kau mengutuki Tuhan? Apakah karena engkau serba berkekurangan apakah engkau protes kepada Tuhan? Pada hari ini banyak sekali orang yang mengalami itu. Itulah saat-saatnya dalam kondisi kita sendirian dengan Tuhan. Kita menerima waktu-waktu teduh bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan menyapa kita, Tuhan merindukan kita kembali kepada kasih yang semula itu. Untuk apa? Dan apa motivasimu untuk ikut aku? Ketika Tuhan bicara begitu kepada Elia, Elia mulai berjalan dari Gunung Horeb, mulai berjalan sebagai sahabat Allah. Setelah kematian ambisinya di bawah pohon Arar, Elia bukan lagi dirinya sendiri, menunjukkan ada perubahan karakter, perubahan cara pandang, mulai bergerak kalau Tuhan suruh bergerak, dipimpin oleh Roh sebetulnya, sesungguh-sungguhnya secara sejati dan taat oleh pimpinan Tuhan. Ia berjalan 40 hari 40 malam dengan kekuatan super dari bakat surgawi sampai ke Horeb. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan mengubah Elia menjadi sahabat Allah. Ia menyadari yang berjuang bukan ia sendiri tetapi Tuhan. Setelah kesembuhan batinnya, Elia kembali ke jalan tapi ke Damsik. Tetapi berjumpa dengan Elisa dan memuridkannya. Ia selanjutnya hanya bertindak atas perintah Tuhan saja. Perjumpaan dengan Tuhan sebetulnya memulihkan batin kita. Kalau berjumpa dengan Tuhan nggak membuat kita berubah karakternya, itu bukan perjumpaan dengan Tuhan. Mungkin kita berjumpa dengan Tuhan dengan begitu banyak permintaan-permintaan yang untuk menuntaskan hawa nafsu kita. Mungkin kita banyak permintaan, it's okay. Tapi kemudian kita lampiaskan untuk keinginan-keinginan kita. Tapi perjumpaan dengan Tuhan sebetulnya mengubah hati kita. Seperti Elia. Ini syarat kalau kita mengalami adanya perubahan. Berupa syarat pengangkatan orang percaya ke sorga. Keselamatan yang diberikan oleh Tuhan sendiri kepada kita semua. Elia setelah kematian di pohon Arar itu, kematian daging, menjadi pribadi yang dipimpin oleh Tuhan sepenuhnya. 15 tahun, waktu yang lama ya. Kalau kita berapa tahun? Kita bisa lebih singkat. Amin. Lebih singkatnya gimana? Yuk mulai bertemu dengan Tuhan dan lebih banyak dengerin Tuhan dan kemudian melakukan apa yang Tuhan suruh. Itu sangat mudah kok sebetulnya. Mudahnya gimana? Mudahnya karena kita nurutin apa saja yang menurut Roh itu kita harus ikutin. Karena ketika Tuhan bicara, roh kita pun ingin ikut Tuhan sebetulnya. Roh memang penurut. Dan kita seringkali mengingat-ingat kembali kenikmatan dosa kita di masa lampau. Itu berupa daging, daging lemah. Perbuatan-perbuatan manusia lama kita seringkali menginginkan kita masuk lagi ke area yang lain. Maka kita jangan sampai menemukan diri kita lemah oleh kedagingan. Lemah oleh banyaknya hal-hal yang nuntut kita masuk kembali ke karakter yang lama. Itu perbudakan Mesir. Itu dapur peluburan besi. Di sana banyak masalah yang kemudian kita hadir sebagai orang-orang yang kembali dikenakan hukum perhambaan. Kita nggak bisa ngalangin dosa kalau kita mau menginginkan kembali di dalam perhambaan dosa itu. Tabiat dan karakter serta keinginan hawa nafsu itulah yang menjadi kita menjadi hamba dosa. 2 Raja-Raja 1 ayat 3, tetapi berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia, orang Tisbe itu, bangunlah, berangkatlah menemui utusan-utusan Raja Samaria dan katakan kepada mereka, apakah tidak ada Allah di Israel? Sehingga kamu ini pergi untuk meminta petunjuk kepada Baal-zebub, Allah di Ekron. Bapak Ibu sekalian, ini setelah Elia bertemu dengan Tuhan di Gunung Horeb,
Ia kemudian bertemu dengan raja-raja, kemudian raja-raja Samaria. Lalu kemudian ia bertemu dengan satu orang yang Ahab rugikan, yang punya kebun anggur, yang Ahab kemudian rebut kebun anggurnya oleh Izebel. Kalau dulu Elia takut kepada Izebel, lihat suratnya dia takut kabur kepada gurun Arar. Kemudian setelah pulang dari bunuh, ini yang mencengangkan. Elia menegur Ahab di istananya dan pasti ketemu dengan Izebel. Hari itu dia nggak takut lagi sama Izebel. Mengapa? Kuncinya adalah perjumpaan pribadi dengan Tuhan, mengubah hati. Mengubah setiap ketakutan menjadi keperkasaan di dalam Tuhan. 2 Raja-Raja 1 ayat 15. Maka berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia, ini setelah 3 kali ya. Ada pasukan terbakar, ada pasukan terbakar. Ini yang ketiga kalinya si komandan pasukannya langsung bersujud di depan Elia. Sayangilah kiranya nyawa kami. Maka Tuhan ngomong sama Elia, turunlah bersama-sama dia, janganlah takut kepadanya. Lalu bangunlah Elia dan turun bersama-sama dia menghadap raja. Bahaya apapun, ancaman apapun, buat Elia nggak akan takut. Nggak takut lagi, karena ia tahu Tuhan Allah bersama-sama dengan dia. Sampai dengan kita ngerti ketika kita berhadapan dengan Tuhan, Tuhan tuh hadir. Tuhan menjawab keraguan-raguan kita. Tuhan menjawab ketakutan kita. Kita tahu kita masih punya ketakutan, keraguan-raguan, kebimbangan. Kita tahu itu masih ada. Tapi ketika Tuhan bicara, Tuhan membuat ketenangan, Tuhan membuat keteduhan. Tuhan membuat ada waktu-waktu khusus buat kita bersama-sama dengan Tuhan. Yang sering saya bilang, yang saya akan bahas besok di jam 3. Waktu kudus, waktu khusus bersama dengan Tuhan, alone with God. Kita mungkin akan diperhadapkan kepada suasana dan keadaan seperti itu. Kita dipisahkan dari orang-orang yang dulu kita ingin bersama-sama dengan mereka. Lingkungan, suasana, keadaan, pergaulan komunitas, grup, WA grup dan sebagainya. Anda di-delete, Anda di-remove, Anda dihapus dari keanggotaan, Anda dikeluarkan, Anda tidak dianggap lagi oleh orang-orang, Anda dibuang, Anda diacuhkan, Anda dikucilkan. It's okay. Anda mulai bertemu dengan Tuhan dan katakan kepada Tuhan, Tuhan kau baik. Sekarang kau inginkan aku datang ke hadirat-Mu untuk Engkau ngomong banyak tentang siapa. Lalu kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, Tuhan menginginkan adanya waktu khusus ngobrol dengan Dia. Sebagai sahabat, seperti Elia, datang ke gunung Tuhan untuk ngobrol. Bertemu dengan Tuhan dalam 3 kesempatan. Maka Bapak Ibu sekalian, pertemuan dengan Tuhan, pastikan pertemuan dengan Tuhan itu mengubah hati kita. Ketika kita mulai bergaul dengan teman-teman, pertemuan dengan Tuhan itu kemudian membawa hadirat Tuhan, membawa karakter Tuhan, membawa kedamaian Tuhan. Kita bukan lagi yang dulu. Ketika saat teduh yang mungkin hanya 1 jam atau maksimal 2 jam, itu merubah 22 jam selanjutnya. Dan Anda bisa bedakan. Pertemuan Tuhan yang begitu, pertemuan dengan Tuhan yang begitu berkualitas itu, membawa perubahan hati yang sangat indah bagi kita. Kematian Elia di bawah pohon Arar telah mengubah hidup Elia menjadi sahabat Tuhan. Selama 15 tahun sisa hidupnya ia hanya bergerak kalau Tuhan suruh bergerak. Tidak didorong oleh ambisi apapun. Setelah ia menjadi sahabat Tuhan, pada akhirnya ia mengalami pengangkatan ke sorga tanpa kematian secara badani. Kematian terakhir itu digantikan dengan sekali lagi turun ke tempat kematian di Sungai Yordan. Lagi-lagi di Sungai Yordan ya. Kuasa Allah mematikan tubuhnya di sana. Dan ketika ia keluar dari dasar Sungai Yordan, ia pindah ke dalam kemuliaan Allah dengan dijemput kereta kuda yang berapi dari sorga. Menarik Bapak Ibu sekalian, dalam cerita ini sebetulnya ada 50 Nabi Betel dan 50 Nabi Yeriko dan Elisa. Bukankah Elisa yang tadinya nggak mau ikut kepada Elia, nggak mau ikut
Maksudnya Elisa tuh nggak boleh ikut Elia ya. Udah diem di sini, aku akan pergi ke sana. Enggak, aku ikut. Nah, mengapa dia pengen ikut? Ini kuncinya. Ketika ada serombongan Nabi 50 orang dari Betel bertemu dengan Elisa. Kamu tahu nggak guru kamu akan diangkat? Iya, aku tahu. 50 Nabi Betel ikut-ikutan Elia dan Elisa. Ke Yeriko. Di Yeriko ketemu dengan 50 Nabi dari Yeriko. 50 ini gue bilang sama Elisa. Kamu tahu guru kamu akan diangkat hari ini? Tahu, diam. 50 orang plus 50 orang plus 1 orang. Rupanya tahu Elia akan diangkat ke sorga. Kok bisa ya? Ini membuat apa sebetulnya? Berita dari sorga, apakah sampai juga di telinga 50 orang nabi ini? Di Betel dan di Yeriko. Dan juga kepada Elisa. Jadi berita tentang pengangkatan itu sebetulnya pada waktu itu bukan rahasia. Iya Pak, kan mereka mempunyai titel nabi. Nah, makanya, mengapa punya titel nabi? Emang ada sekolahnya? Nah, mengapa ada sekolah nabi? Apakah dulu sekolah nabi didirikan oleh Elia? Ternyata bukan. Sekolah nabi pertama kali Alkitab mencatat kemungkinan besar terjadi pada masa Samuel. Mengapa? Kepada Samuel dinyatakan pada waktu umur dia masih belum terlalu besar, belum remaja bahkan, masih kecil. Dipercayakan firman Tuhan dan jabatan nabi. Meskipun pada masa-masa awal-awal pelayanan Samuel, ia masih menjadi pelihat. Ini yang Alkitab bukakan dengan jelas. Awal-awal pelayanan Samuel dia bukan menjadi nabi tapi pelihat. Jadi jabatan nabi diberikan oleh Tuhan kepada Samuel. Mengapa? Enggak ada satu orang pun dari Dan dan Batseba sampai dengan Batseba orang diomongin sama Tuhan tentang pesan-pesan dari surga. Enggak ada, hanya kepada Samuel. Dan Samuel sangat sibuk pada masa-masa itu sebelum Saul jadi raja. Ia begitu sangat sibuk kemana-mana sampai ke Dan, Batseba, sampai ke Betel dan sebagainya. Bangun sekolah nabi. Tapi kemudian nabi-nabi itu yang di sekolah yang belajar sama Samuel gak sepenuhnya jadi ngerti tentang alam roh, tentang dunia kerajaan, dan sebagainya, nggak ngerti. Karena kemudian setelah Elia naik ke sorga, mereka berpikir Elia kemudian turun di gunung yang lain. Jadi mungkin barangkali sekolah nabinya mungkin belum sampai ke tingkat-tingkat yang tentang tahu isi hati Tuhan, hanya sekedar mungkin melihat tentang suatu hal yang bernubuat dan sebagainya. Mungkin saya nggak tahu persis. Meskipun ada satu kenyataan yang lain kalau Anda bertanya kepada rabi-rabi Yahudi, sekolah nabi ini dimulai pas kapan? Mereka akan bilang gini, pada zaman Metusalah. Dan murid-murid Metusalah diantaranya adalah Abraham. Mereka akan bilang begitu. Mengapa? Yaitu mungkin berkaitan dengan ajaran Kabalah yang mereka anut. Itu saya nggak terlalu ngerti juga. Pasti Anda tanya sama orang-orang Yahudi, waktu kapan pertama kali ada sekolah nabi? Bukan pada zaman Samuel, mereka akan bilang pada zaman Metusalah. Nah, saya nggak ambil pusing soal itu, ya ada yang dalam Alkitab kita lihat aja gitu ya. Oke, 2 Raja-Raja 2 ayat 6, berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Ini pada Elisa ya. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. Ayat 8, lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Nah, ini dua orang berjalan di tanah yang kering. Jadi sebetulnya Elisa dapat kesempatan enggak seperti Elia? Dapat kesempatan. Dapat kesempatan apa? Mati daging, naik ke surga. Tapi nanti ada harus yang dilakukan oleh Elisa setelah Elia naik ke surga. Tapi prakteknya sama. Nanti saya akan jelaskan. Mengapa Elia bisa terangkat ke surga seperti Henokh dan mengapa Elisa tidak?
Saya akan jelaskan nanti. Meskipun ada kemungkinan dan potensinya. Oke, potensi untuk diangkatnya sama. Tapi mengapa kepada Elisa nggak ada kesempatan untuk terangkat ke surga? Ini yang membuat kita harus mengerti. Potensinya sama, jalannya sama. Tahu lagi ada pengangkatan. Tapi mengapa nggak terangkat? Elisa mati karena penyakit. Ya, 2 Raja-Raja 29, kemudian kita baca. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohku. Elisa menginginkan 2 kali urapan Elia. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Elia naik ke sorga dengan tubuhnya sendiri. Pak, tubuh pengangkatannya mana? Itu Elia. Ya kan nanti katanya pada masa pengangkatan ada tubuh yang baru. Anda tahu Bapak Ibu sekalian, Elia mempunyai kesempatan untuk diubahkan tubuhnya ketika ia mati daging. Dan ia kemudian memakan definisi makanan yang tepat, yaitu dari sorga. Yang pada masa itu terlihat dalam bentuk roti bakar dan air kendi. Tetapi setelahnya kemudian dari makanan itu ia bertemu dengan Tuhan. Dan Tuhan menginstruksikan dengan jelas. Itulah yang kemudian merubah definisi tubuh Elia menjadi Elia yang punya tubuh kebangkitan untuk ke sorga. Pertemuan dengan Tuhan mengubah hati dan juga kalau kita nangkep mengubah fungsi tubuh kita menjadi mempunyai tubuh kebangkitan seperti Elia. Bapak Ibu sekalian, nangkep ya, sekarang akan kemana kita akan bahas pelajaran ini. Oleh karena itu, tidak banyak orang akan mengalami pengangkatan hidup-hidup ke sorga. Hanya Henoh dan Elia dari masa perjanjian lama yang pernah mengalaminya. Meskipun Elisa harusnya bisa, tapi nggak bisa. Dan kemudian apakah kita juga bisa masuk ke situ? Harusnya bisa, potensinya ada. Kristus yang membawa kita masuk ke dalam penyelamatan itu, hidup-hidup ke sorga. Tetapi kita berada dalam masa akhir gereja, ada satu janji Tuhan yang selama ini belum terpenuhi di dalam Yohanes 11 ayat 25, yang pasti akan digenapi pada masa yang akan datang. Kita menantikan masa pengangkatan ke sorga besar-besaran yang disebut rapture pada masa dekat ini. Ini yang dijanjikan oleh Tuhan dalam Yohanes 11:25, jawab Yesus kepadanya, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Yang percaya kepada Tuhan dan setiap orang yang hidup, artinya orang yang hidup itu didefinisikan bukan bernafas, bukan makan dengan normal saja, tapi orang yang hidup oleh firman Tuhan yang ngomong ke dia dalam persekutuan saat teduh pribadi dengan Tuhan yang mengubah hati dan kemudian percaya kepada Tuhan tidak akan mati selama-lamanya. Iya Pak, kan bukankah orang yang meninggal kan langsung ke surga Pak? Kan nggak mati selama-lamanya, kan rohnya hidup. Iya, oke, saya mengerti itu. Tapi di masa-masa akhir ini ada yang akan diangkat dengan hidup yang sekarang kita punya. Berangkat ke surga dengan tubuh yang baru. Dengan tubuh yang sekarang kita punya. Seperti Elia waktu itu. Coba kita buka di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 14. Ini ayat
Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa dengan perantaraan Yesus, Allah akan mengumpulkan bersama-sama dengan Dia mereka yang telah meninggal. Hal ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu aba-aba diberi, pada waktu pemimpin malaikat berseru dan cakakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, perhatikan itu, kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Kita yang masih hidup sampai dengan Tuhan datang, berarti ada kemungkinan itu. Kejar kemungkinan itunya. Kita akan mengalami pengangkatan. Orang percaya dengan tubuh seperti Elia yang diubahkan saat mati ambisi, mati kedagingan, mati pikiran lama, mati tabiat yang lama. Kemudian makan makanan rohani seperti Elia waktu itu makan 2 porsi roti bakar dan 2 air minum dari kendi. Kita pun akan makan rohani dan minum rohani yang sama. Itu firman Tuhan, rema ketika kita ngobrol dengan Tuhan. Menerima perkataan Tuhan dan percaya itu hidup yang berlimpah-limpah sampai dengan kedatangan Tuhan. Kemudian hidup kita yang diubah. Ketika bertemu dengan Tuhan itu hidup kita diubahkan, hati kita diubahkan, karakter kita diubahkan. Itu ciri bertemu dengan Tuhan. Di akhirnya Tuhan sendiri yang akan menjemput kita di awan-awan. Tuhan akan turun dari sorga sampai di awan-awan. Lalu kita semua akan diangkat ke sorga. Mengapa? Karena kita di bumi bersekutu, berfellowship dengan Tuhan dan hati kita diubah. Sekali lagi saya katakan, berfellowship dengan Tuhan harus mengubah hati, mengubah karakter. Kalau karakter kita belum diubahkan, berarti kita belum setaat-taatnya kepada Tuhan. Seperti Elia bilang, aku setaat-taatnya bagi Tuhan. Sebaik-baiknya kerja bagi Tuhan. 3 kali Elia diomongin begitu. Sampai nangkep rohnya, sampai nangkep akal budinya, sampai ia bisa memilih, aku mau get along with God. Aku mau berjalan dengan Tuhan. Udah pokoknya mau taat ya. 15 tahun itu saya mau taat. Kalian nggak tahu 15 tahun itu akan waktu yang sedemikian lamanya buat dia, nggak tahu. Tapi dia hari demi hari, day by day, hari demi hari, Senin, Selasa, Sabtu, sampai Minggu, Senin, Selasa, dan sebagainya. Terus dia betul-betul setia ngikut Tuhan sampai dengan waktu tertentu, yaitu 15 tahun itu ternyata udah cukup. Pendidikannya udah beres. Yuk naik ke surga. Pendidikannya amat. Lukas 17:34, aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada 2 orang perempuan bersama-sama menggiling gandum, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini menarik ayat ini. Lukas 17:34 mungkin seolah-olah seperti ayat tentang pengangkatan. Tapi ini saya mau kasih tahu sebetulnya ini ayat menjelang pengangkatan. Mengapa? Di ayat ini di Lukas 17:34 ini saya mau buka ya. Mumpung kita pakai aplikasi yang bisa melihat Alkitab. Lukas 17 ayat 34. Saya akan share screen apa yang saya dapat, apa yang saya baca di dalam komputer saya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian bisa melihatnya. Ini aplikasi bagus.
Jadi Bapak dan Ibu bisa melihat langsung di dalam monitor yang saya pakai hari ini. Ya. Aku berkata kepadamu pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Jadi ada pemisahan, yang satu ditinggalkan, yang satu naik. Naik kemana? Kita lihat. Pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur. Yang di bawah satu, yang satu lagi ditinggalin. Ada dua orang bersama-sama menghilang, yang satu orang di bawah, yang lain ditinggalkan. Dibawa kemana? Diangkat, Pak. Oke, nanti lihat ya. 36. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Di ladang. Yang satu dibawa, satu ditinggalkan. Terpisah. Ya, yang jadi pertanyaan 37 nih. Mengapa Tuhan bilang begini? Kata mereka kepada Yesus, di mana Tuhan? Katanya kepada mereka, di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar. Mengapa ujung-ujungnya burung nasar? Kalau pengangkatan. Ini yang menarik Bapak Ibu sekalian. Mengapa menarik? Seperti yang saya bilang tadi, ayat ini mengacu kepada kejadian. Rapture. Saya akan bukain dalam dalam terjemahan yang lain. Saya percaya terjemahan yang ini tajam, tapi bisa dipercaya. Terjemahan dalam Amplified Version. Sementara saya akan tampilkan di layar monitor, Bapak Ibu sekalian bisa baca langsung bersama-sama dengan saya. Oke, Lukas 17 ya tadi ya, Lukas 17. Kasih saya waktu sekitar setengah menit untuk saya membuka Alkitab dalam versi Amplified Version. Lukas 17 ayat 34, tepatnya di 30 ya. Oke, saya akan buka, tenang, hold, dalam bahasa Inggris. Nah, kalau Bapak dan Ibu sekalian mau, ini ada aplikasi yang bagus, bisa dipakai secara offline di handphone Bapak Ibu sekalian, atau di laptop offline. Tapi saya sih pakainya online karena ini bisa, kalau disimpan di laptop lumayan gede memorinya. Oke, saya akan tampilkan sekarang di layar. Sudah siap ayatnya. Share screen. Nah, ini. Oke, mudah-mudahan terlihat. Lukas 17 tadi ayat 34. Oke. Kalau tadi dikatakan ada yang di ladang, satu diangkat, satu di bawah, satu ditinggalkan. Di tempat tidur, satu diangkat, satu ditinggalkan. Ketika ada yang menghilang, satu dibiarkan, satu diangkat. Di bawah, bukan diangkat. Itu bukan ngomongin soal rapture, tapi ngomongin soal pre-rapture. Mengapa pre-rapture? Lihat ini. Di ayat yang kedua, 34 tadi ya. 34. I tell you on that night when Messiah comes again, dalam malam itu, there will be two, ada dua orang yang tidur dalam satu kasur tempat tidur. Yang satu, yang the non-believer, yang satu yang nggak percaya atau yang nggak beriman, will be taken away, akan dibawa untuk dihakimi. Perhatikan itu baik-baik. Yang satu ditinggal, yang satu dibawa. Dibawa bukan diangkat, tapi dihakimi. And the other, the believer, will be left. Yang ditinggalkan itu orang yang beriman. Tetap hidup. Ayat 35. There will be two women grinding at the mill together. Ada dua perempuan yang menggiling atau menggiling tuh. The one
the non-believer, yang satu, yang nggak percaya, will be taken away in judgment. Akan dibawa untuk dihakimi. And the other, the believer, will be left. Yang percaya ditinggalkan hidup, tertinggal. Ada dua orang yang di ladang, one will be taken, the other will be left. Di mana Tuhan? Ada murid-muridnya. Katanya, di mana ada mayat, di situ ada burung mayat berkerumun. Ayat ini menjelaskan soal pre-rapture. Sebelum ada pre-rapture, adanya begitu banyak orang-orang yang kemudian secara massal meninggal. Ini ayatnya ngomongnya begitu. Ada pemisahan. Di antara dua satu. Di antara dua satu. Ini ngomongnya soal di mana-mana ada kematian minimal setengahnya. Setengah daerah, setengah apa, saya nggak tahu. Tapi ini suatu pernyataan dari Tuhan secara jelas. Makanya di Bapak Ibu sekalian, saya di grup, close group, saya betul-betul memberitahukan dengan tegas. Siapkan hatimu, siapkan saat-saat yang indah bersama-sama dengan Tuhan, menjadi saat-saat yang betul-betul Tuhan ngomong, Tuhan mengubah hatimu. Tuhan betul-betul ngomong dengan jelas. Kalau ada perkara-perkara apapun, Anda tanya sama saya, yuk kita doa sama-sama. Kita selesaikan bersama-sama dengan Tuhan, kita garap bersama-sama dengan Roh Kudus. Semua masa lalumu, semua tabiat karaktermu mesti habis semua, nggak ada lagi hal-hal yang mesti ditunda-tunda, beresin semuanya. Ayo ikut Tuhan secara serius tahun depan, mungkin tahun depan. Tahun depan kita lihat akan ada apa. Saya sering kali bilang di dalam grup close group, mereka semua sudah mau ngambil keputusan. Siap. Saya mau kasih tahu juga Bapak Ibu sekalian, hari ini peringatannya sangat jelas. Ayat itu ngomongin soal, yuk kita lebih serius lagi, karena sudah mulai adanya pemisahan demi pemisahan. Oke. Kemudian kita mengerti di dalam Matius 25 ayat 4 pun ini soal 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Sekali lagi saya katakan, di antara 10 orang yang diumpamakan oleh Tuhan, setengahnya lagi bijaksana, setengah lagi bodoh. Yang setengahnya diangkat, yang setengah lagi ditinggalkan. Selalu begitu. Artinya ada kematian massal, ada yang tertinggal pun massal. Yang diangkat pun mungkin hanya setengahnya, enggak semua. Setengah dari apa? Tentu saja setengah dari orang percaya, tanda kutip. Orang percaya betul, bukan orang percaya saja, tapi orang yang percaya betul-betul sama Tuhan. The believer, orang yang taat. Matius 25 ayat 4 mengatakan, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Pelita menyala dan buli-buli ada minyaknya. Menunjukkan apa? Penuh dengan roh dan masih ada cadangan minyak. Mengapa ada cadangan minyak? Saya sudah beritahu di hari sebelumnya, hari kemarin Bapak Ibu sekalian. Roh Kudus diberikan kepada orang percaya untuk menanggalkan kedagingan sampai habis. Karakter lama habis, tabiat lama habis. Tidak boleh lagi ada karakter lama, hati lama, hidup yang lama, habis semua. Ini ngomongnya soal minyak dalam buli-buli, penuh. Ya, 8. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu. Sebab pelita kami hampir padam. Lihat, di menjelang akhir kedatangan Tuhan, banyak pelita mulai padam, mulai kasih jadi dingin. Mulai banyak orang gak percaya sama Tuhan, mulai ragu, khawatir, cemas akan penyertaan Tuhan. Tuhan setia nggak ya? Tuhan dengar nggak doa saya ya? Tetapi gadis-gadis yang bijaksana itu nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Bapak Ibu sekalian, mengapa 5 gadis yang bodoh kemudian gak boleh ngambil minyak dari 5 gadis yang bijaksana? Saatnya tiba ketika Tuhan akan datang, ia akan mengambil mereka yang percaya dan taat. Yang gak percaya dan gak taat, atau orang yang gak mempersiapkan kedatangan Tuhan akan tertinggal.
Mengapa mereka nggak mempersiapkan kedatangan Tuhan? Mereka ketika berjumpa dengan Tuhan, hatinya nggak diubahkan. Dalam berfellowship dengan Tuhan, hati kita kalau nggak diubahkan, kita membuat pelitanya semakin padam. Dan cadangan minyaknya makin nggak ada, makin habis. Jadi pastikan Bapak Ibu sekalian, kalau kita berjumpa pribadi dengan Tuhan, hati kita mesti diubahkan. Persis apa yang dikatakan Tuhan. Mengapa tadi diangkat? Elia diangkat, Elisa nggak diangkat. Elisa adalah murid Elia yang amat setia dan peka. Dan walaupun urapan Elisa 2 kali lipat urapan Elia setelah Elia naik ke surga, bahkan ia melakukan 2 kali lipat jumlah mujizat-mujizat dari yang pernah dilakukan Elia. Tetapi ia tidak diangkat ke surga oleh Tuhan. Mengapa? Ia mati tua dan dikuburkan. Ada mujizat terjadi di lubang kubur Elisa. Orang melemparkan mayat ke dalam lubang kubur Elisa yang terbuka karena ketakutan akan datangnya gerombolan-gerombolan orang dari Moab. Mayatnya hidup kembali ketika menyentuh tulang Elisa. Tetapi Elisa tetap di dalam kubur itu. Urapannya begitu kuat dalam tulang Elisa. Tapi tak cukup mengangkat dia sendiri ke surga. Urapan seseorang nggak cukup membuat dia ke surga. Urapan Elisa nggak cukup membuat dia ke surga. Tapi urapan itu bisa membuat orang yang mati hidup kembali. Mengapa Elisa nggak kuat sampai ke surga? Apakah kurang kuat urapannya? Mustahil. Bukan soal itu. Elisa tidak mengalami kematian daging dan ambisinya seperti Elia. Elisa sebenarnya seorang petani yang kaya. Ia marah ketika dicemooh anak-anak Betel. Dan dalam amarahnya, ia mengutuki anak-anak itu. Ia diurapi oleh Roh Tuhan dengan sangat kuat. Tapi dagingnya enggak mati. Tabiatnya enggak mati. Marahnya enggak disalibkan. Marahnya enggak mati. Ia mengutuki anak-anak itu tanpa perintah Tuhan. Memang mungkin belum diajarkan. Tapi itulah kemudian pentingnya bertemu dengan Tuhan. Kepada Elia diperuntukkan bagi Elia untuk bertemu dengan Tuhan. Tapi kepada Elisa apakah enggak? Mungkin ada waktu-waktu tapi enggak pakai Elisanya. 1 Raja-Raja 19. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. 2 Raja-Raja 2:23. Elisa pergi dari sana ke Betel, dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari kota itu lalu mencemoohkan dia serta berseru kepadanya, naiklah botak, naiklah botak. Lalu berpalinglah ia ke belakang, dan ketika ia melihat mereka, dikutuknyalah mereka demi nama Tuhan. Maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan, lalu mencabik-cabik dari mereka 42 orang anak. 2 Raja-Raja 13:20. Sesudah itu matilah Elisa, lalu ia dikuburkan. Adapun gerombolan Moab sering memasuki negeri itu pada pergantian tahun. Pada satu kali orang sedang menguburkan mayat, ketika mereka melihat gerombolan datang, ditampakkan merekalah mayat itu ke dalam kubur Elia, lalu pergi. Dan demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Untuk diangkat ke surga harus ada kematian. Ingat Laut Teberau, ingat Sungai Yordan. Ingat kematian di bawah pohon arar, ingat 2 porsi roti bakar, dan kendi air minum dari malaikat Tuhan. Yang tabiat daging, yang ambisi, yang hawa nafsu, tabiat karakter hati lama harus mati disalibkan. Dan harus hidup jadi sahabat Allah. Walk with God, berjalan dengan Allah seperti Henokh. Walk with God, bergaul dengan Allah. Bergaul dengan Allah mengubah hati, mengubah karakter, mengubah sifat, mengubah cara pandang, mudah taat, mudah lemah lembut, mudah rendah hati. Penuh dengan Roh Kudus, pasti. Yang bertabiat daging tak mungkin dipenuhi dengan Roh Kudus. Seperti 5 gadis yang bodoh dan yang tertinggal di penggilingan, di tempat kasur,
dan diladang, ditinggalin. Dibawa naik ke dalam dibawa naik dalam penghakiman. Banyak orang diurapi kuasa Roh Kudus yang nanti tak terangkat dalam pengangkatan karena hidup dalam daging. Seperti 5 darah yang bijaksana yang lain, yang selain pelita, membawa minyak dalam buli-buli mereka. Minyak itu menggambarkan Roh Kudus. 5 darah bodoh tak lain adalah orang-orang yang telah menjadi percaya. Mungkin telah berbahasa roh, mungkin telah diurapi Roh Kudus, mungkin bisa berbuat, bisa bermujizat, mungkin. Mereka juga sama-sama menanti datangnya mempelai laki-laki itu menggambarkan Tuhan Yesus. Tapi mengapa yang bodoh tertinggal? Karena mereka bodoh. Mengapa yang bijaksana terbawa? Karena mereka bijaksana. Di mana letak bijaksananya? Mereka tahu cara menyediakan minyak dalam buli-buli. Mereka tahu secara waktu bersama-sama dengan Tuhan. Menyediakan waktu-waktu khusus bersama-sama dengan Tuhan untuk merubah karakter mereka. Pribadi mereka diubahkan, hati mereka diubahkan, cara pandang mereka diubahkan. Mereka menjadi orang-orang yang lemah lembut dan yang taat, di mana dibawa oleh Tuhan kemana mereka pasti mau. Bagaimana seseorang memiliki ekstra Roh Kudus dalam buli-buli? Mereka menyediakan tempat kosong bagi minyak. Mereka menyediakan tempat di hati mereka untuk hadirat Roh Kudus mengubah karakter, mengubah percakapan, mengubah cara pandang. Banyak orang mungkin mengaku penuh dengan Roh Kudus. Silakan, saya enggak larang, saya enggak kritik. Tapi sebenarnya mungkin saja hanya setengah penuh, tidak pernah penuh, atau tidak pernah menghampakkan diri bagi hadirat Roh Kudus dan bagi hadirat Tuhan Yesus. Mungkin setengahnya lagi berisi keinginan-keinginan serta hawa nafsu, hati yang lama, pikiran yang lama, dan pikiran-pikiran kedagingan. Matius 25 ayat 1. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan mengambil menyongsong, dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh, dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Tetapi tidak membawa hadirat Roh Kudus. Roh Kudus mungkin hanya dipergunakan sebagai komoditas hidup mereka. Tapi nggak pernah bergaul erat dengan Roh Kudus untuk mengubah karakter mereka, cara pandang mereka, bahkan menanggalkan kedagingan mereka. Sedangkan 5 gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Menghampakan diri bagi hadirat Tuhan dan menghampakan diri bagi hadirat Roh Kudus yang mengubah hati mereka, yang mengubah cara pandang mereka, yang mengubah karakter mereka. Semoga semua yang ikut pemberitaan online pada malam hari ini, dan juga bagi Bapak Ibu sekalian yang mendengar rekaman acara ini dimanapun Bapak Ibu sekalian hadir, berada di kota-kota, di bangsa Bapak Ibu sekalian, semoga tak seorang pun yang belajar pada malam hari ini tertinggal pada masa pengangkatan kelak. Itu doa saya. Baik, mari kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Ya, saya berdoa secara khusus bagi Bapak Ibu sekalian yang betul-betul tergerak untuk betul-betul ngalamin hadirat Roh Kudus dan ngalami hadirat Tuhan malam hari ini. Apapun keadaan Bapak Ibu sekalian malam hari ini, entah itu sakit, lama, atau mengalami pergumulan berat, atau ngalamin apapun himpitan apapun itu, bawa itu kepada Tuhan, bertemu dengan Tuhan, bawa semuanya kepada Tuhan. Tuhan, saya mau ganti hidup, saya mau ganti semuanya Tuhan, saya mau diubahkan sepenuhnya oleh hadirat. Dan Tuhan,
bahwa kami semua ngalamin hidupmu, hadiratmu. Hadiratmu cukup bagi kami semua, Tuhan. Mari fokus kepada Tuhan dalam kesendirian. Engkau ambil waktu sejenak, ambil waktu khusus. Jauh dari siapapun, keadaan apapun. Hari ini biarlah lawatan Tuhan terjadi. Lawatan Tuhan terjadi. Biarlah Tuhan, Engkau juga yang menjamah, melawan, melawan, melawan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ini. Yes. Terus sembah Dia, sembah Dia, sembah hadirat-Mu. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan.
padaku seperti yang kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini aku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Semua ketakutanku, ku tinggalkan hidupku yang lama. Ku lepaskan semua ketakutanku, ku kembali padamu, ku kembali padamu, ku kembali padamu. Ku kembali padamu Tuhan. Terlalu lama ku berjuang sendiri, terlalu lama ku terjebak di sini, terlalu lama. Aku lelah, aku rapuh, aku bingung, aku takut, namun sekarang ku bebas. Karena kau telah menebusku. Ku kembali padamu, kembali padamu. Kau terimaku apa adanya, kau membuatku lahir kembali, kau membuatku lahir kembali. Lahir kembali, lahir kembali, lahir kembali. Kau bagikan kemuliaan-Mu agar itu terpancar lebih terang lagi di dalam diriku. Lebih terang lagi di dalam diriku. Ku berjalan yang rapuh, ku berjalan yang retak mungkin,
namun ada kemuliaan-Mu yang Kau taruh di saat ku kembali, di saat ku kembali. Kau buatku bersinar, Kau buatku bercahaya, Kau buatku penuh kemuliaan-Mu. Oh, 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 oh. Bagi yang mau berdoa, hari ini silakan kau taruh tangan kanan di dada Ku kirimu. telah mati dan tinggalkan, Dialah tak mau kembali isi lagu lagi. ini Cara hidupku yang merepresentasikan kita semua lama, di pola depan Tuhan. pikirku, ketakutanku, masa laluku, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi saat ku mengenal-Mu. Hidup ini Ini persembahan kami Tuhan. ku letakkan Ini persembahan kami Tuhan. pada mezbah-Mu ya Tuhan. Kami mau diubahkan. Yesus, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti, jadilah padaku seperti, oh, oh, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Tuhan Yesus, kami mau takluk sepenuhnya di hadirat. Siapapun saja yang masih ada pada sore hari ini, pada malam hari ini, yang masih bersama-sama dengan kami semua, kami sekarang mau diikat oleh api-Mu, oleh hati-Mu, oleh kekudusan-Mu, oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sekarang siapapun saja yang sedang meletakkan tangan kanan di dada kirinya, ini adalah tanda penyerahan diri kami kepada-Mu Tuhan. Tuhan, Kau berkuasa, Engkau Tuhan merubah hati kami, mengambil setiap apapun yang membuat Engkau sedih dan mendekatkan hati Roh Kudus. Dan kami semua mempersilahkan kepada-Mu Roh Kudus mengambil cara pikir kami, cara pandang kami, hati lama kami, pikiran lama kami semua, tabiat, karakter lama kami. Sekarang kami minta diubah untuk kami menjadi serupa dengan Kristus. Kristus dan segala ketaatannya sekarang berbicara di hati kami yang baru. Berbicara dan mengubah hati kami senantiasa. Mengisi dengan firman dan juga hadirat Tuhan dan hadirat-Mu Roh Kudus. Biarlah api-Mu menjaga kami. Hadirat-Mu menjaga kami. Agar kami tahu cara berpikir yang tepat. Seperti Tuhan Yesus. Roh Kudus, mari Engkau juga buang setiap penyakit-penyakit yang timbul karena manusia lama, hati lama, dan pikiran yang lama ini. Siapapun saja yang sakit hari ini, malam hari ini masih ada sakit-sakit di masa lampau. Sakit-sakit tentang ginjal, sakit-sakit tentang sakit kaki, sakit engsel, sakit tulang, sakit diabetes, sakit jantung, sakit tumor, sakit kanker, sakit di daerah perut, sakit di daerah rahim, sakit di daerah pencernaan, asam lambung, sakit kepala, migrain, vertigo, sakit apapun termasuk sakit yang menyebabkan ancaman-ancaman kematian. Kami sekarang minta Roh Kudus untuk mengusir keluar setiap roh maut dan perjanjian maut yang dialamatkan kepada mereka karena perbuatan-perbuatan nenek moyang leluhur mereka yang tidak menyembah Tuhan dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus, ampuni mereka semua.
Buat kami mengalami kehidupan yang baru mulai malam hari ini. Buat kami mengalami ciptaan yang baru tepat di malam hari ini. Kami tidak mau ketinggalan. Kami tidak mau diambil untuk kemudian mati. Roh Kudus, jaga hati kami mengasihi-Mu. Persiapkan kami untuk di masa-masa yang indah, rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Apa saja yang dirancangkan oleh Allah ke dalam diri kami, rancangan yang indah penuh dengan kemuliaan, kami mau mendapatkannya. Buat kami ngalamin dengan Tuhan dengan teduh. Tuhan, Kau yang paling rindu dari semuanya ini Tuhan. Lebih dari kerinduan hati kami, kerinduan kami semua. Engkau yang lebih rindu. Buat masa-masa ini adalah masa-masa yang betul-betul penuh dengan ketenangan. Penuh dengan damai sejahtera-Mu Tuhan. Kau berkata-kata dan kami diubah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengasihi-Mu. Kami bersyukur. Darah-Mu menebus kami. Darah-Mu menyempurnakan kami. Terima kasih Tuhan. Sekarang biarlah kami didandani seperti mempelai. Seperti 5 gadis yang bijaksana. Lebih dari Engkau bergaul dengan Elia. Kau jadikan sahabat-sahabat-Mu yang mendekat ke Dia. Bersyukur dan berterima kasih atas sesi ini. Engkau jaga hati kami juga. Hidup, bergerak, berpikir dalam tubuh ini. Silakan Tuhan. Operasikan tubuh ini sepenuhnya. Ini milik-Mu semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami bersuka cita malam hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Wow, Bapak Ibu sekalian terima kasih ya. Sudah hadir, sudah sampai di sesi akhir di seri mendengarkan suara Tuhan ini. Dan saya akan mempersiapkan sesi selanjutnya. Mungkin kita akan mulai di hari Senin. Karena Sabtu besok kami akan off. Dan kiranya acara ini memberkati Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa Senin kita akan muncul lagi dengan pengajaran sesi yang berikutnya, sesi yang baru. Kiranya kasih dari Tuhan senantiasa mengikat kita sampai dengan kedatangan yang kedua kali. Maranatha. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.